Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang materi instrumen soal dan rubrik penilaian yang meliputi dari prosedur, aturan, prinsip, dan kaidah-kaidah yang berada di dalamnya. Lanjut saja ya, kita bahas. Sebelum kita bahas itu, kita akan bahas tentang instrumen penelitian. Dari instrumen penelitian tersebut terbagi dari 3. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, langkah-langkah menyusun instrumen. Dan yang ketiga, dari jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu pengertiannya. Dari pengertian tersebut, penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan dalam semua jenis penelitian. Instrumen yang dapat digunakan sebagai sangat tergantung pada jenis data yang diperlukan sesuai dengan masalahnya. Dan yang kedua yaitu langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Menganalisis sebuah variabel menjadi subvariabel menjadi mengembangkan menjadi indikator merupakan langkah awal sebelum instrumen itu dikembangkan. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Menetapkan jenis instrumen tersebut, meneliti sudah memahami dengan pasti tentang variabel dan indikator penelitiannya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Dari menyusun kisi-kisi layout instrumen tersebut, dari ruang lingkup materi variabel penelitian, merumuskan item instrumen, jenis-jenis pertanyaan, banyak pernyataan atau pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun item instrumen. Dari menyusun item instrumen ini, berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun item instrumen sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Menguji cobakan instrumen ini teman-teman sangat penting karena untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan fasilitas serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil coba ada sejumlah item yang harus dibuang dan harus diganti dengan item yang baru. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis instrumen. Dari jenis-jenis instrumen tersebut ada tentang tes. Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjektif peneliti dengan cara pengukuran. Dan yang kedua yaitu angkat. Angkat tersebut adalah instrumen penelitian berupa daftar pernyataan, pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Dan yang ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan hal dilakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung atau tatap muka maupun secara media antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang terakhir yaitu observasi. Observasi ini teknik pengumpulan datanya dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatat pada alat observasi. Selanjutnya, proses pembuatan instrumen soal. Dari proses pembuatan instrumen soal tersebut, pertama kita akan membuat kisi-kisi bentuk tabel spesifikasi yang membuat dimensi. Indikatornya, nomor butir jumlah soal untuk setiap dimensi dan indikatornya juga. Dari kisi-kisi tersebut,
kita dapat membuat soal, dan nomor butir soal tersebut kita harus hitung, dan jumlah butirnya harus sesuai dengan dimensi dan indikatornya tersebut. Kita sebelum membuat soal, kita harus membuat indikator di dalam soal tersebut. Karena itu sangat penting, teman-teman. Yang kedua yaitu menulis butir-butir instrumen yang dapat membentuk pertanyaan atau pernyataan. Dari menulis instrumen yang dapat berbentuk pernyataan, kita ketahui bahwa soal tersebut mengacu atau tidak. Dan yang terakhir yaitu melakukan proses validitas. Ini sangat penting untuk kita uji. Karena dari instrumen soal tersebut, manakala ada yang bisa dibuang ataupun ada yang harus ditambahi. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kriteria instrumen yang baik. Dari kriteria instrumen yang baik ini, yang pertama yaitu reliabilitas. Dari reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, dan keakuratan yang ditunjuk oleh instrumen. Yang kedua, validitas. Ini valid, aktif, dijelaskan sesuai dengan derajat ketepatan alat ukur penelitiannya. Yang ketiga, sensitivitas. Sensitivitas ini dalam penelitian jelaskan sebagai kemampuan suatu instrumen untuk melakukan diskriminasi yang dilakukan untuk masalah penelitian. Yang keempat, objektivitas. Objektivitas sebagai derajat di mana pengukuran yang dilakukan bebas dari pendapat dan penelitian subjektif. Dan yang terakhir adalah visibilitas. Visibilitas berkenaan dengan aspek-aspek keterampilan, penggunaan sumber daya, dan waktu. Selanjutnya, kaidah dalam pengembangan instrumen. Dalam kaidah pengembangan instrumen tersebut, di dalam soal berpilihan ganda, kita ketahui bahwa sesuai dengan indikator. Dari soal, kita harus sesuaikan dengan indikator soal tersebut. Dan yang kedua, jawaban yang benar. Dari pilihan ganda, kita ketahui bahwa jawaban itu dipilih hanya satu. Dan dari soal yang benar atau yang paling benar mempunyai satu jawaban yang paling benar. Yang ketiga yaitu pilihan jawaban homogen. Dari pilihan jawaban homogen ini ditinjau dari segi materinya. Tidak hanya homogen dan logis juga. Yang kedua, esai. Jika soal esai sesuai dengan indikator, ya jelas. Jika indikatornya mengacu kepada soal, berarti indikatornya baik. Dan yang penilaiannya di dalam esai tergantung penilaian tersebut. Dan yang selanjutnya, langkah-langkah dan prosedur pengembangan instrumen. Yang pertama, menyusun spesifikasi. Menyusun spesifikasi dari soal tersebut, kita harus tahu ini adalah langkah pertama, harus menyusun dan menulis. Yang kedua yaitu menulis soal. Dari menulis soal, kita sangat akurat kepada penyusunan spesifikasinya. Dan yang ketiga, menelaah soal, memperbaiki soal, melihat soal. Dan yang keempat, melakukan uji coba. Ini sangat penting teman-teman untuk mengetahui sebagaimana soal tersebut, apakah harus ditambahi ataupun dikurangi. Dan yang terakhir, menganalisis butir soal. Menganalisis butir soal tersebut sangat penting di dalam melakukan uji coba. Dari uji coba tersebut kita tahu analisis butir-butir soal yang salah ataupun yang benar. Ini yang terakhir, yaitu melakukan uji coba dan analisis hasil.
Melakukan uji coba dan analisis hasil ini sangat penting dari jumlah butir-butir soal tersebut. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.